Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam Madani yang sekarang punya kerajaan, salam Madani. Salam rahmah. Jadi alhamdulillah hari ini ada satu perkongsian video berkenaan dengan Mybi 1.0. Mybi 1.0 datang sini towing. Mybi ini ada sini. Tengok Mybi 1.0 tuh. Kenapa Mybi ini datang sini? Akan dia suka-suka siapa mau datang. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam, apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini perkongsian ini ada bersifat edukasi dan bersifat tutorial sedikit, tapi tidak banyak, takut nanti terlalu panjang ini video. Jadi mohon maaf kepada netizen ataupun subscriber lama ataupun baru atau siapa saya terjumpa channel ini. Mohon maaf sekira video ini ada kekurangan dan terlalu panjang. Niat saya satu saja, yaitu semoga ilmu yang serba sedikit ini boleh memberi manfaat pada mereka-mereka yang memerlukan ataupun yang ingin tahu sebagai knowledge. Oke, saya bukan pandai, kita share. Oke. Jadi apa yang kita mau bahas di sini adalah Mybi 1.0. Bila Mybi ini ada 3 label. Mybi 1.0 dia menggunakan engine Viva ataupun EJ. Dia menggunakan Mybi K3 1.3 dan juga 1.5. Jadi yang model yang ini nih engine dia Viva. Coba sekali lagi kameramen. Engine dia kecil 3 piston. Kalau Mybi betul-betul 4 piston kan K3. Tapi ini 3 piston. Memang setengah mati jugalah. Kalau naik bukit ini tinjut-tinjut naik kuda. Jadi benda ini kita akan bahas. Dia punya masalah ialah orang tuh mengadu, tiba-tiba mati. Dia driving nih, driving mati terus. Ya, kenapa begitu tuh? Jadi untuk membahas persoalan ini, saya buka satu tulisan saya di sinilah. Semoga punca-punca dia. Kenapa Mybi 1.0 nih atau Viva pandai mati sendiri. Untuk kereta Viva atau Mybi 1.0 jangan cerita Mybi 1.3. Oke, sekarang saya akan cerita. Ya, tadi baru buat pengembaraan, ada penat sedikit. Jadi mohon maaf kalau suara itu agak pecah ataupun muka agak penat. Tapi sebenarnya malam saya kita ada masa buat pengembaraan. Oke, tajuk dia lah punca Mybi 1.0. Jangan cerita 1.3 dan 1.5. Atau Viva susah hidup atau tidak hidup, tapi boleh crank. Dia boleh crank. Dia cuma susah hidup atau tidak hidup langsung. Apakah punca-puncanya dan apakah kaitannya dengan saya punya senara ini, puncanya tadi dengan kereta ini. Kita akan kaitkan nanti, dan apakah sebenarnya kerusakan kereta di sini. Oke? Jadi sekarang ini kita akan bahas ya. Pertama sekali, punca kereta Mybi tidak hidup. Mybi 1.0, jangan 1.3, 1.5, sebab Mybi 1.3 dan 1.5 dia pakai rantai timing chain. Mybi 1.0 dia menggunakan timing bell. So, jelas ya? Oke, punca yang pertama ialah electric pump. Ini semua orang tahu. Saya rasa bukan komen ke orang biasa kah, luar biasa kah. Apabila electric pump ini tidak dapat sedut minyak, tidak dapat hantar minyak ke engine, memang engine akan mati. Itu semua orang tahu. Tetapi walaupun elektrik pump bagus, kalau sumbat dia punya filter pun tidak boleh sebab tangki kotor barangkali. Tapi poinnya minyak tidak sampai, engine tidak akan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa engine ini Mybi 1.0 1 Viva susah hidup atau tidak hidup sama sekali? Puncanya yang kedua adalah coil plug, yaitu sistem pengapian. Oke. Kalau ada bahan bakar, petrol ada. Ada petrol, tapi tidak ada apinya. Macam mana mau terbakar? Macam kita lah, ada kayu api, tapi tidak ada macis. Macam mana mau terbakar? Itu maksudnya begitu. Jadi coil plug kena hidup. Apa yang di coil plug itu yang di sini. Kalau untuk Viva ini yang inilah disebut sebagai coil plug. Sekejap saya buka, mungkin orang cakap apa yang merepek-merepek ini. Kita tidak dapat buat gambaran, jadi kita bukalah. Kita buka, kita tengok sama-sama. Oke, ini namanya coil plug. Untuk Mybi, dia engine EJ. Ini. 1, 2, 3. Ini namanya coil plug. Electric pump itu dalam tangki lah. Yang macam dalam perbahasan saya tuh di kereta tadi itu. Electric pump ini dia macam motor. Dia macam pump air lah. Lebih kurang gitu. Dia pump itu air. Lepas tu dia tolak itu air pergi tangki kita. Lebih kurang begitu pump.
dia pam minyak. Dia terbalik, satu pam air, satu. Tapi sistem dia sama, menghantar minyak. Jadi kalau ada api tiada minyak tidak terbakar juga. Oke, jadi itu sebab kenapa dia tidak hidup. Kalau yang ini masalah langsung tidak hidup. Oke. Nomor 3, kenapa dia tidak hidup atau susah mau hidup? Kompresor lemah. Oke, kompresor ini piston ini dia ada daya kompres. Apabila kompresor dia di bawah 2 atau 4 atau 6, ini lemah. Ini susah mau hidup nih. Itu kompresornya atau itu disebut sebagai bar. Ini normal sebenarnya adalah 8 bar ke atas. 8 bar ke atas hingga 12 bar. Jadi bila kita tes ini barang, 8 bar ini hidup, cantiklah juga. Tapi kalau bawah 8 bar hidup juga, tapi malu-malu lah. Tapi kalau 2 langsung dah hidup. Kalau 2, 4 memang tidak akan hidup tuh kereta. Sebab itu kenapa saya kata kompresor lemah boleh mempengaruhi MAIB 1.2 1 Viva ini susah hidup. Ataupun langsung tidak hidup, disebabkan oleh kompresor lemah. Apa nih kompres? Ini daya piston naik, dia kompres, dia tekan naik. Tapi bila daya kompres itu lemah, dia tidak dapat kompres seperti mana yang sepatutnya, injin susah dihidupkan. Itu yang ketiga. Atau kompresor ini kompres. Piston tuh dia ada silinder. Kalau kita nampak iklan di TV dari cicak-cicak tuh, iklan Castrol ke apa? Piston tuh bulat-bulat, di dalam tuh ada ring, ada piston, ada ring piston. Jadi bila itu ring tidak fit, jadi daya kompres lemah. Jadi kalau dia sudah lemah, susah hidup. Oke, itu yang ketiga. Kita akan percepatkan yang ada kaitan dengan kereta ini saja, apa yang kita buat sehingga dia boleh hidup balik. Oke, so yang keempat, kenapa kereta susah mau hidup? Yang pertama sekali, masalah, immobilizer. Immobilizer ini dicipta adalah untuk anti kecurian. Anti kecurian. Tapi ini dasarnya. Tapi banyak juga kereta kena curi, itu kita isu lain. Nah, sekarang ini immobilizer. Oke, immobilizer dengan ECU. Oke, sekarang saya ambil sepintas lalu 5 menit. Oke, ini ECU. Ini immobilizer. Oke? Ini kunci. Alright? Ini kita cerita sepintas lalu sentendor apa juga IMO nih. Dan tidak semua kereta Viva ada immobilizer. Hanya Viva Elite ataupun MAIB engine Viva nih 1.0 ada immobilizer. Senang saya mau tahu dia immobilizer kalau kuncinya itu macam tebal. Sekejap. Oke. Right. Kalau kuncinya Viva kamu nih begini, nih tebal nih. Ini namanya ada immobilizer. Dalam ini ada chip. Dalam ini ada chip. Kalau ini masalah, dalam ini ada chip disebut sebagai transponder. Oke, IMO ini dia ada transponder. Ini yang penting lah, transponder dan juga antena. Oke. Transponder ini dikunci, chip. Dikunci. Antena yang baca ini chip. Jadi hasil bacaan tadi ini dihantar ke IMO. Dia bilang yang masuk kunci, lubang kunci ini, dia bilang ini pencuri nih, dia bilang gigi saya dia ngam, tapi di dalam ini tidak ngam giginya. Tidak ngam dia punya immobilizer. Antena yang baca. Oke, contoh lah. Kita tidak bahas terlalu panjang, so ada lagi poin lain. Contoh yang ini. Kameramen, tengok ini. Kereta MAIB 1.0 kita masuk. Oke, kita masuk gini. Oke, kita mau tahu IMO bagus ke tidak? Tengok tuh bling-bling tuh. Tengok, bling-bling. Tuh, bling-bling nampak bling-bling tuh? Itu benarnya IMO berfungsi. Jadi IMO yang bagus, bila kita masukkan kunci, itu bling-bling akan hilang. Kita tengok lubang kunci, kasih flash. Nampak? Alright, bling-bling akan hilang tuh. Mananya immobilizer tengah detect nih. Di dalamnya ada antena, disebut sebagai koil gegelung. Jadi antena ini akan baca, oh ini kuncinya memang original. Kalau dia baca ini kunci, dia bilang ini pencuri lagi nih, dia bilang ini. Dia tidak mau hidup. Itu tujuannya immobilizer. Jadi begitu. Jadi senang bahasa kampung begitulah. Jadi immobilizer ini dia akan baca transponder, antena yang baca di transponder, kemudian maklumat ini dia bilang ngam. Apabila ngam saja, IMO akan hantar satu wire ke sini, info, dia kata, ngam kuncinya ini bagus. Kau buka lah itu, injektor, kau buka lah sistem semuanya. Sistem api, buka semuanya. Sistem api, sistem minyak, dia buka semua. Setelah dia dapat info daripada IMO. IMO pula dapat maklumat ini daripada chip ini melalui transponder. Transponder pula dibaca oleh antena. Jadi maklumat ini diantar ke IMO, IMO cakap ngam, mantap dia bilang ngam ini kuncinya. Kasih hidup lah Pak. Dia kasih hidup lah sistem, itulah kereta baru boleh hidup. Jadi kita tidak boleh terlampau panjang ini, nanti kita akan cari masa yang panjang lain-lain untuk kita bidas.
Cuma punca kepada bayi tidak hidup atau biba ada boleh disebabkan oleh imo masalah, yaitu anti kecurian. Sebab kunci gigi nih, ini siapapun boleh tiru nih. Tapi chip di dalam kalau tidak ngam settingnya dia tidak mau hidup. Itu contoh. Oke, punca yang kelima, kenapa MyBee 1.0 tidak hidup? Ini paling penting nih. Ini isunya masalah. Isu bermasalah. Kalau masalah sudah isu, umpama orang lah otaknya. Macam kita, walaupun sempurna badan, sempurna anggota badan, handsome lagi orangnya, mancung lagi hidungnya. Tapi otaknya gila, tidak boleh juga berfungsi dengan sempurna. Begitu lebih kuranglah isu ini otak kita. Walaupun kau tidak cacat, handsome, gigi putih berseri, tinggi, maco lagi, tapi kalau otaknya gila, tidak ada gunanya itu. Lebih kurang begitulah maksudnya. Jadi isu masalah kompom tidak akan hidup. Jadi ingat di video sebelum ini ada saya share, tidak semestinya ada logo engine, logo cek engine tuh, isu oke, tidak. Boleh tengok di video-video sebelum ini. Oke, yang ketujuh. Ini yang ketujuh banyak terjadi dan ini ada kaitan dengan kereta ini. Dua ini ada kaitan dengan sekarang yang kita bahas depan nih, yaitu wiring masalah. Wiring ini banyak. Satu, grounding ataupun saya tulis grounding. GR lah grounding, GR. Kedua, apa kaitannya wiring juga? Grounding ini dia banyak lagi. Satu grounding daripada ECU, satu grounding direct body. Dia banyak lagi dibahas pasal wiring ini. Tapi yang paling penting bila wiring ini masalah, memang tidak akan hidup. Umpama orang lah, kan? Walaupun kau punya otak oke, tapi ada putus wire di sini. Jadi kita punya tangan nih, dia ada sensor, disebut sebagai reseptor. Reseptor ini akan hantar melalui saraf kita nih, dihantar ke otak, dan otak akan memberi maklumat sama dia itu panas kah sejuk kah, dan dia mengarahkan otot dengan tulang ini untuk tarik kalau dia bilang panas. Jadi ini berlaku tindak balas sebab ada informa melalui wire ataupun melalui saraf kita ini dihantar ke otak. Jadi kalau wiring masalah, engine boleh hidup kah tidak? Tidak akan hidup. Pasal tidak maklumat tidak sampai. Macam mana juga dia mau tahu firing order piston nomor berapa naik, nomor 3, nomor 2, macam mana dia tahu? Macam mana mau tahu wire putus? Itu sebab kenapa kereta MyBee 1.0 Viva susah mau hidup. Ya, yaitu masalah wiring ataupun relay. Relay ini adalah memutus dan menstabilkan voltage. Wiring ada, tapi relay lagi masalah. Disuruh kasih sambung, tidak pandai sambung. Mana juga hidup. Itu engine. Relay fuse, relay coil plug, banyak relay. Contoh, fuse pun sama. Fuse ni, fuse dulu baru relay. Kalau fuse putus, kompom lah bandai hidup. Fuse ini akan hidup bila ada relay ini akan hidup bila ada fuse, dan relay ini akan sambung ke wiring. Begitulah seterusnya. Dan grounding sangat penting dan ada kaitan dengan kereta. Nanti kita akan ke kereta. Kita akan sepintas lalu. Yang ke-8, kenapa kereta MyBee 1.0 Viva susah hidup atau tidak hidup? Yang ke-8 adalah gigi timing. Ini banyak yang kita terlepas pandang. Gigi timing crankshaft masalah. Gigi ini dia begini. Minta maaf kalau lukisan tidak berapa cantik. Oke, ini head engine. Head engine. Oke. Ini block engine. Setiap kereta mesti ada block engine. Ada juga headnya. Oke, penghubung antara head dengan engine ini disebut timing belt. Bawahnya ada puli disebut crankshaft sensor. Crankshaft. Ini di atas puli ini disebut crankshaft puli. Ini camshaft puli. Oke. Gigi di sini ini ada gigi. Ini pun ada gigi. Gigi ini dihubungkan oleh timing belt, yaitu pemasaan. Bila perlu turun naik ada marking semua nih. Jadi bila crankshaft puli bermasalah, ya gigi ini di bawah nih ada satu gigi. Gigi ini ada satu sensor di sini. Gigi ini begini gigi. Jadi sensor itu duduk sini. Sensor ini duduk sini diantar ke ECU. Jadi sensor ini ada gigi. Jadi bila gigi ini hancur ataupun mungkin masa dorong pasang timing belt, dorong tarik, patah itu gigi. Jadi firing order ini dari sana sebab sensor ini ikut gigi. So dalam gigi itu, kan dalam gigi itu dia ada gap. Oke, sekarang kita tengok nih gigi crankshaft yang kita hantar dengan saya punya sekejap. Mana saya punya telepon Kasih pos dulu, saya cari telepon. Minta telepon saya. Oke. Pos tuh pos. Sejam. Ini kalau kita nampak, nih. Nampak tuh gigi ini timing belt. Ini gigi nih. Kalau gigi ini sensor crankshaft.
Kalau gigi ini lari, ini gigi ada pecah, sebab kena kio itu, kena cungkil tidak ngam, patah gigi-giginya nih, akan menyebabkan sensor susah baca. Ini sensor nih. Ini sensor. Kalau dia mau baca, macam mana dia mau baca nih gigi? Kalau dia sendiri rompong. Macam itulah. Ini contoh dah senang nih, nak bergerak-gerak nih. Nah, ini nampak nih gigi nih. 1, 2, 3. Jadi yang lurus dipanjangin ini yang dia baca. Oh, piston nomor 1 jalan. Oh, piston nomor 2 naik. Oh, piston nomor 3. Daripada firing order gigi nih, kalau rosak nih barang, sensor tidak dapat baca. Bila tidak dapat baca, info ke isu pun tidak tepat. Bila tidak tepat, dia tidak ngam lah, tidak akan hidup. Itu gigi dia rusak. Oke, gigi timing crankshaft masalah. Itu boleh terjadi kenapa? Maybe 1.0 dengan Viva susah mau hidup. Oke, seterusnya camshaft dan crankshaft. Oke, camshaft tadi itu adalah sensor di atas, crankshaft itu adalah sensor crankshaft adalah gigi di puli dan camshaft itu di gigi di atas. Jadi crankshaft dengan camshaft itu dia duduk sini. Oke, untuk kereta Maybe 1.0 dia duduk di belakang sini. Ini kameramen boleh nampak? Bawah sini. Di mana main puli ada wire 2 di bawah nih. Di bawah sini ada disebut crankshaft sensor, dia baca firing order macam dalam video tadi inilah. Macam inilah. Kita tengok sini. Ini nampak nih. Dia ada sensor di sini di dalam nih. Sensor nih. Dia ada sensor ataupun tengok video nih. Oke, ada sensor sini. Oke, ini sensor dia. Nampak? Tuh sensor nih. Tuh sensor. Ini bawah dia baca crank tuh sensor tuh nih. Ada nut 10 tuh. Ini sensor lah. Sensor ini dia baca piston nomor berapa naik. Firing order untuk kontrol api. Camshaft pula untuk jaga minyak. Jadi camshaft pula duduk sini untuk Maybe 1.0 atau Viva. Dia duduk sini. Kameramen boleh sini. Ini ya. Ini camshaft. Oke, ini camshaft nih dia duduk sini nih, nampak nih. Ini kalau tidak bersambung minyak firing order, dia kontrol minyak. Tidak juga hidup tuh kereta ataupun susah mau hidup. Kalau tengok video saya sebelum ini banyak tuh saya cerita pasal camshaft, terbalik saya wiring pun kereta tidak boleh hidup. Pun boleh jadi. Jadi itu camshaft. Jadi kalau bermasalah camshaft macam mana dia mau baca? Jadi camshaft ini punci dan crankshaft dia baca firing order untuk bagi tahu isu. Dengan satu lagi ini dia baca satu api, satu lagi fill firing lah, apa bahasa Inggris saya tidak tahu. Pokoknya camshaft dia jaga minyak, crankshaft dia jaga api. Tapi dua-dua ini bukan sepupu tapi adik-beradik. Ini tidak boleh berpisah. Oke, seterusnya ke 10. Timing bell masalah. Timing bell masalah. Boleh hidupkah? Tidak boleh hidup ataupun boleh melanggar itu piston. Timing bell dicipta untuk timing. Bila perlu tutup, bila perlu buka. Jadi puli atas dengan puli bawah ini timing bell tadi yang saya cakap tuh timing bell. Ini timing bell. Timing bell. Bila dia tidak ngam, lari 2 gigi lah. Contoh dia tidak lari 2 gigi, dia belum melanggar lagi. Contoh. Tapi lari 3 gigi, 4 gigi memang susah mau hidup. Sebab top dead center ke atas dia pergi buka itu valve. Patutnya dia tutup, dia pergi buka sedikit. Sebab lari itu timing tuh. Gigi itu lari. Itu menjadikan susah mau hidup. Atau kadang tidak hidup. Atau kadang hancur, melanggar. Contoh kalau yang 4 piston lah. Kalau yang 3 piston agak suka sedikit melanggar itu valve dengan piston. Tapi tetap juga susah dihidupkan. Oke, seterusnya. MAP sensor. Yang mana? Kalau ini MAP sensor rusak, saya cabut nih barang. MAP sensor dia punya fungsi adalah mengukur jumlah oksigen masuk. Ukur oksigen masuk. Berapa kuantiti miligram oksigen masuk? Masuk ke intake. Dia ukur berapa jumlah oksigen. TPS dia ukur berapa buka. Tetapi ini MAP dia ukur berapa jumlah oksigen masuk. Kemudian maklumat itu dihantar ke ECU. Dan ECU akan mengarahkan injektor berapa besar duration, berapa panjang duration. Akan disemprot dalam kebuk pembakaran. Oke, ya untuk kereta Maybe 1.0. Dia punya MAP sensor ada sini. Kameramen dekat sedikit. Ini. Dia duduk di mini pool intake. Ini MAP sensor dia. Ini yang mengukur jumlah oksigen. Melalui teknik vacuum. Dia sedut berapa, makin kuat sedutan dia tahu oksigen makin banyak. Dan yang ini 2 wire nih untuk Maybe ataupun Viva, ini disebut IAT sensor. Ini hanya membaca apakah suhu di luar, suhu yang masuk dalam sini, berapakah, hujan kah, tengkujuh kah, musim panas kah, musim salji kah, dia tahu. Ini yang kasih tahu. Oke, so kita tengok lagi seterusnya adalah injektor masalah yang ke-12. Injektor masalah yang mana? Injektor yang saya maksudkan sini, injektor nozzle tuh. Dalam minyak sini, nozzle nih, kalau kita nampak sini, bagus kita pergi sini terus. Oke, injektor nozzle tuh yang ini, kameramen. Daripada minyak dia pump, firing order yang saya bilang injektor tuh yang ini. 1, 2 yang bawah nih, tak tahu lah, yang ketiga yang sana, nampak sempit lah. Tapi injektor yang ini lah, yang kuning-kuning ini injektor ini. Dia ada wire 2. Jadi kalau injektor ini sumbat atau wiring ini masalah, injektor ini tertutup sumbat sebab dia punya
dia punya apa nama, mungkin kotor, kita jarang cuci tangki barangkali, atau kita suka tambah-tambah minyak, dalam kita tambah minyak tuh kotor tuh minyak, kotor jadi injektor tersumbat, bila tersumbat susah lah mau hidup, sebab tidak ada guna juga ada minyak masuk di rel, tapi tidak dapat keluar, ya selonet sudah buka, tapi sumbat tuh dia punya apa yang macam jarum tuh, kecil-kecil tuh, dia sumbat, boleh jadi masalah kepada susah mau hidup, yaitu injektor masalah, itu minyak semprot, nggak tahu macam mana aja dia. Begitulah. Dan terakhir sekali, kenapa susah mau hidup ini Viva atau MyB 1.0? Dia ada kaitan dengan throttle body masalah. Boleh tak bila throttle body masalah susah mau hidup? Boleh. So dalam throttle body dia ada satu namanya TPS. TPS ini mengukur bukan, yaitu throttle position sensor. Dia tahu yang kau di tengah race, tengah berapa bukaan, berapa besar kau tekan tuh minyak, dia tahu. Siapa yang bagi tahu? TPS, throttle position sensor. Oke, dalam throttle body juga dia ada ISC, idling servo control, yaitu yang ini. TPS itu yang ini, saya kameramen. TPS yang ini. Ini TPS. Dia mengukur bila kita race di sini, tengok kamera tangan saya. Bila kita race sini ada satu sub, dia akan hantar maklumat melalui perubahan voltage. Itu 3 wire, dia akan bagi tahu di ECU, dia bilang, oh ini orang tengah buka 20 darjah, dia buka 30%, 40%, 50% daripada race nih. Nampak ini tali race? Kita race di sini, ini kabel daripada pergi kabel kita nih. Kita race berapa basahan, berapa bukaan ini, dia tahu, siapa bagi tahu ini, TPS bagi tahu. Jadi kalau rosa ini barang boleh gila kan RPM, susah mau hidup, boleh jadi susah mau hidup. Kalau hidup pun dia jadi begini-gini boleh jadi. Oke, seterusnya yang ISC ini yang lagi penting antara TPS juga, ini selalu terjadi di Viva. Tapi ISC-nya servonya dia lain. Dia jenis ini kereta Jepun punya ini kali, ini EV ke apa. Dia punya TPS dia jenis begini, kiri kanan. Kalau yang kereta Viva 1 itu dia undur maju, maju ke depan. Kalau ini kiri kanan nih, tapi tidak salah, fungsinya sama. Yaitu ketika kau break, ketika kau hidup aircon, ketika kau pagi, dia kasih naik RPM. Bila beban bertambah, dia akan benarkan udara sebab butterfly tertutup. Jadi udara akan dipaksa melalui ISC ini tadi. Jadi kalau dia ini tersumbat, disuruh gerak ke kiri, tidak pernah gerak-gerak oleh ECU, nah tertutuplah udara, sudahlah sini butterfly tidak kores, sini lagi tertutup, nah tidak ada oksigen masuk, mati kereta. Kereta tidak dapat, dan seterusnya di throttle body ini BF ini bukan boyfriend, ini butterfly. Butterfly yang ini. Contoh lah, ini nampak butterfly itu di bawah nih. Nampak nih? Ini kalau butterfly jam ataupun kita luka di sini, dia hidup juga. Tapi mungkin banyak kotoran di sini di butterfly ini tertutup. Ini tertutup, nah habislah ini lubang tertutup. Di sini pun tidak dapat limpas udara, kecuali kita race tinggi begini. Baru dia masuk udara. Tapi bila kita race begini, TPS ISC akan tutup, ini akan udara. Tapi kalau kotor dia menggarus, susah mau hidup. Kecuali kalau kau tekan minyak, oke lah begini. Tapi bayangkan kalau kereta normal kita tekan minyak, kita andaikan ini problem, kita tekan minyak boleh hidup. Jadi susah mau hidup lah kalau ada berlaku kotor di throttle body. Perumpamaan dia senang saja. Kalau hidung kita banyak resdung, banyak tai hidung, bulu hidung tidak pernah cukur, udara susah mau masuk di sistem badan kita. Kita tiada oksigen, kita boleh mati, ataupun susah mau hidup, ataupun bernapas pun tercungap-cungap. Asma lah, lebih kurang gitulah kasihan. Contoh saja perumpamaan udara itu susah mau masuk oksigen. Throttle body adalah menjaga udara, oksigen yang masuk berapa jumlahnya. Oke, itu saja perkongsian pada hari ini. Kameramen berapa? Pernah sudah aku bercakap? Ada yang putus tadi, nanti kita sambung itu video. Jadi apa yang kita mau bahas sekarang ini, apa masalahnya di kereta? Masalahnya di kereta satu saja, yaitu masalah ECU. Dan apa peringatan yang paling penting? Dan ECU itu kita sudah ganti, alhamdulillah hidup sudah di kereta. Dan sini kameramen. Dan untuk kereta Viva dan juga kereta MyB 1.0, sekadar maklumat tambahan, paling penting wiring untuk kereta ini. Oke, tengok tangan saya. Oke, wiring yang ini. Ini adalah grounding untuk ke coil plug dan juga injector. Negatif 12 volt ini. Ini wire coklat nih. Yang wire 2 berkawin ini berkembar ini, kembar siam ini 2 nih. Ini pergi ECU. Ini kalau saya buka nih, langsung tidak akan hidup ini ke kereta. Ini pun kalau saya buka pun tidak hidup. Tapi yang grounding yang ini pergi coil plug dengan injector. Yang 2 ini adalah pergi ECU. Jadi dua-dua ini tidak boleh terpisah. Jadi kalau kita ada kereta longgar-longgar sini kasih ketat, mana tahu ini siapa problem, contoh. Tapi untuk ke sini kita sudah cek semua wiring apa semua, tiada masalah grounding oke. So bila kita cek crankshaft sensor 2-3 kali kita cek, tiada masalah juga, so memang masalah pada ECU. So kita sekarang kita tengok kereta ini macam mana, oke kah tidak, boleh hidup? Adakah dia macam itu hari sebelum jalan? Dan ECU-nya nih kereta adalah ini. Ini asal dia.
Dan kita sudah cek memang ECU ada problem. So kita akan start nih kereta. Adakah kereta ini hidup? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ECU yang baru kita pasang, bukan baru lah, second juga nih, second. Tuh sana. Ini. Maybe 1.0 ah. Kita bongkar semua. Ini immobilizer kita sudah cek. Ini immobilizer dia duduk di bawah sana belakang cooling coil tuh. Ah, ini ditapung. Tapi ini kita sudah korek, dia kasih keluar sebab kita takut dia pun ada masalah. Jadi sekarang dia oke sudah. Jadi kita start dia oke ke tidak, hidup ke tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, bateri pula weak. Coba kasih anu Zul. Nah, coba. Bateri jumper dia. Kasih pause dulu, kita jumper dulu sekejap. Oke, sekarang kita start. Kita tengok kita jumper ha. Tadi video yang satu itu dia kita jumper. Nah, kita jumper baru dia boleh hidup. Jadi kita tengok, kameramen boleh tengok di situ. Saya start sini. Oke. Nah, bateri sudah hidup kereta nih. So, ini kereta nih sudah hidup ha, tengok RPM. Oke, nah, hidup. So, kita tengok sana. Engine hidup. Ya. Engine, cuma ini radiatornya pecah lagi. Ownernya bilang sudah dia tahu pecah. Aku pun tidak tahu lah, saya sudah inform suruh untuk ganti. Tengok dia macam mana lah. Oke, engine sudah hidup. Tengok belting. Oke, hidup semua. Kita akan start. Kameramen start di situ, saya start. Tengok dia one kick ke tidak. Oke. Kita try. Oke, kita start. Ini throttle body pun kotor. Pandai kili-kili juga dia nih. Oke, kameramen oke ya? Oke, saya start lagi balik. Ini kita cuma hidupkan saja, kita tidak ada servis throttle body, kita tidak ada ini apa, kita yang penting hidup dulu. Ini throttle body kotor nih, kalau dia pandai rest terlampau tinggi, idle-nya pun tidak cantik. Oke, jadi sekarang ini alhamdulillah kereta ini hidup sudah. Jadi mudah-mudahan customer berpuas hati, insyaallah. Sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Sekiranya video ini kurang bagus, bolehlah komen di bawah apa yang tidak bagusnya itu, kameranya kah, penggambarannya kah, ataupun ilmunya yang kurang kah, komen saja. Tapi komen bukan kondem. Kalau kondem saya blok, itu dia punya komen terus. Jadi kita datang wujudkan channel ini bukan mencari salah siapa, tapi untuk kita sharing apa yang kita tahu, semoga boleh memberi manfaat pada orang lain. Oke, itu saja penggambaran pada hari ini. Oke, mungkin Anda pengguna Mybi juga yang 1.0. Ini Mybi kasihan bagi saya sebab sisinya kecil tapi badannya besar. Jadi apapun, semoga penggambaran ini memberi sedikit manfaatnya insya Allah. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Thank you.